khidmah kita dalam agama ini merupakan bagian dari kita menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian, sekaligus merupakan pembuktian dalam cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan, siapa orangnya yang lebih baik ucapannya. Artinya tak ada yang lebih baik ucapannya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak orang menuju Allah. Tak ada sesiapapun yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang kepada Allah, daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat wa amila salihah, dia sendiri melakukan amal kebaikan, amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya saya adalah termasuk di antara golongan umat Islam. Dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa tak ada yang ucapannya lebih berarti di sisi Allah daripada orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Artinya, di saat kamu mendapatkan amanat untuk bisa mengajak orang ke jalan Allah, mengajarkan Islam kepada umat, kepada ummah, maka artinya kamu adalah seseorang yang Allah jadikan ucapanmu adalah ucapan yang terbaik, dalam artian profesimu adalah profesi yang terbaik, dalam artian pekerjaanmu adalah pekerjaan yang terbaik, aktivitasmu, kegiatanmu adalah kegiatan yang terbaik. Kalau kamu telah disampaikan Allah sebagai tak ada yang lebih baik daripada kamu, maka jangan pernah merasa iri atau ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya dah bosan jadi ustazah, saya nak jadi chef aja. Saya nak jadi tukang masak aja lah. Sepertinya lebih banyak mendatangkan keuangan misalnya begitu. Kenapa tak boleh? Karena Allah telah menjadikanmu memiliki profesi terbaik, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tak ada yang lebih baik darimu. Tak ada yang lebih baik darimu. Ketika Allah jadikan kamu sebagai seseorang yang mengajak orang ke jalan Allah. Allah jadikan dirimu ustazah, Allah jadikan dirimu penggerak dakwah, Allah jadikan dirimu sebagai orang yang diberi amanat untuk mengajak hamba-hamba Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada pekerjaan lain yang lebih baik daripada dakwah? Jika bahkan kepada manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini, yaitu para nabi, Allah Subhanahu wa taala jadikan pekerjaan mereka adalah mengajak orang kepada Allah. Menurutmu para nabi ketika terutus di atas muka bumi ini
Pekerjaan mereka apa? Profesi mereka apa? Kalau bukan mengajak orang kepada Allah. Innama bu'ithtu mu'allima. Kata Nabi Muhammad, aku diutus Allah sebagai seorang pengajar. Pengajar kebaikan. Itulah profesi Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kamu telah diberi pekerjaan yang sama dengan pekerjaannya manusia paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutmu, adakah pekerjaan lain yang lebih mulia daripada itu? Tentu tak ada, saudariku sekalian. Tentu saja tak ada. Maka fahami itu dulu, satu poin penting. Tak ada pekerjaan lebih mulia daripada dakwah ilallah. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih mulia daripada itu, niscaya manusia terkasih yang ada di atas muka bumi ini dari para nabi-nabinya Allah akan diberi Allah pekerjaan yang seperti itu. Nyatanya semua nabi adalah pengajak, penyeru kepada kebaikan. Semua nabi adalah da'in ilallah, orang-orang yang mengajak manusia, mengajak ummah ke jalan Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya untuk baginda kita. Manusia paling terkasih di sisinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah, qul, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Sampaikan. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Sampaikan kepada umatmu, setiap generasi, hingga sampai kepada masa kita sekarang ini. Hadhihi sabili, kata Nabi Muhammad. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Jalannya Nabi Muhammad. Apa itu? Ad'u ilallah. Saya mengajak umat menuju Allah. Inilah jalanku. Aku mengajak orang menuju Allah. Ala basiratin, dengan kebijaksanaan. Dengan penuh kebijaksanaan. Dengan penuh pandangan yang jernih, tanpa mengikuti hawa nafsu. Saya mengajak orang menuju Allah ala basiratin, dengan basirah. Basirah itu pandangan mata hati. Ana wa manittaba'ani. Ini mengajak orang kepada Allah dengan bijaksana tanpa mengikuti hawa nafsu. Ana, jalanku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Dan orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Yang mengikutiku. Dan di tahun 2024 ini, kamu dipilih Allah sebagai salah satunya. Dari atba' Rasulillah. Dari para pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betapa sebuah amanat yang sangat besar, luar biasa. Betapa sebuah pekerjaan yang sangat
tinggi, luar biasa. Betapa sebuah perbuatan yang cukup untuk membuatmu di dunia dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad. Semoga di akhirat kamu pun juga termasuk di antara mereka yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan dakwah kita tempuh, kita sudah memenuhi persyaratan untuk bisa ada di belakang Nabi Muhammad. Dan ini adalah seindah-indah jalan. Dan ini adalah seindah-indah cara untuk bisa dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam, pemuda tangguh, kuat badan, kuat akal. Kuat badan, kuat akal, bersih hati. Karena terdidik di bawah asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ia faham bahwa berjuang itu dengan dua jalan di masa itu. Jalan pedang atau jalan qalam. Jalan ilmu pengetahuan atau jalan berlaga di medan peperangan. Di masa itu keduanya diperlukan. Sayyidina Ali pun giat berlatih hingga menjadikan beliau seorang petarung handal yang bahkan dapat mengalahkan Amr ibnul Wud, seorang petarung gladiator dari kota Mekah di saat peperangan Khandaq terjadi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali berpikir bahwa jalan itulah jalan terbaik untuk ditempuh dalam rangka menjadikan beliau sebagai orang-orang yang dipastikan dekat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan paling tercinta di sisi Nabi Muhammad. Kita ingat bagaimana ketangguhan beliau saat di medan perang Khandaq. Itu sebelum perang ada perang tanding dulu. Satu lawan satu gitu dari pasukan Islam ke pasukan kafir Quraisy. Dari arah pasukan kafir Quraisy majulah seseorang bernama Amr ibnul Wud dari atas kudanya. Maju ke depan menuju kepada pasukan Islam. Dia kemudian bilang, "Ana Amr ibnul Wud. Saya adalah Amr ibnul Wud. Siapa di antara kalian pasukan kafir, pasukan Islam, pasukan Muhammad yang akan bertarung melawan saya?" Tak ada suara dari pasukan umat Islam. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu siapa lawannya. Dia adalah gladiator, seorang petarung yang bahkan tak pernah jatuh ke tanah. Dari kuatnya badan dia, macam raksasa gitu. Tinggi, besar, dan betul-betul kuat badannya. Nabi kemudian mengumumkan, siapa nih yang akan maju untuk mengalahkan Amr ibnul Wud. Tiba dari arah belakang, majulah satu orang, sampai keluar dari pasukan, berada di barisan terdepan.
Nabi ketika lihatnya, Ali bin Abi Thalib, labbaik ya Rasulullah. Nabi mau memastikan kamu Ali maju ke depan nih mau mengalahkan Amr ibnul Wud atau mau bicara sesuatu, misalnya maaf Rasul saya nak ke belakang. Misalnya gitu. Saya nak ke tandas dulu atau apa gitu kan. Atau kepala saya pening Rasul saya mau pulang dulu gitu. Atau apa nih gitu. Kamu akan mengalahkan Amr ibnul Wud. Wahai Ali, labbaik ya Rasulullah. Nabi sampai mengatakan berulang, innahu Amr ibnul Wud ya Ali. Dia ini adalah Amr ibnul Wud wahai Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan, alastu ana Ali ibni Abi Thalib ya Rasulullah. Bukankah saya adalah Ali bin Abi Thalib wahai Rasul? Nabi pun tersenyum. Kemudian Sayyidina Ali mendekat, Nabi Muhammad memakaikan imamah kepada beliau. Kemudian berdoa, ya Allah telah kau ambil Hamzah dari sisiku di medan perang Uhud. Sisakanlah Ali hari ini wahai Allah. Saya jangan ambil juga gitu. Sayyidina Ali kemudian maju. Amr ibn Wud tinggal lihatnya. Kamu Ali anaknya Abu Thalib itu kan? Ali, kembalilah Li. Kembalilah. Saya tak mau mengagetkan ayahmu dengan membunuh anaknya pada hari ini. Karena ayah kamu adalah kawan saya. Sayyidina Ali bilang, tapi saya ingin mengagetkan ayah saya dengan membunuhmu pada hari ini. Kuatan hati saudaraku sekalian. Sayyidina Ali maju. Kemudian dia bilang, Ali, kembalilah Li. Sebelum saya berubah pikiran. Kata Sayyidina Ali, tapi saya memintamu untuk tidak kembali karena kamu berubah pikiran. Ali, jangan main-main. Wahai Ali, kembalilah. Saya tak mengerti kenapa pasukan Islam mengirimkanmu sebagai lawan saya. Tidakkah ada yang lebih besar darimu wahai Ali? Sayyidina Ali bilang, wahai Amr ibnul Wud, untuk orang sepertimu tak perlu mencari yang besar, cukup Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali pun maju dan subhanallah kekuatan iman Islam luar biasa. Sayyidina Ali membuktikannya hingga pada satu kesempatan sudah lama bertarung. Tiba-tiba kemudian tak terlihat suasana perang karena debunya naik semua ke atas. Sampai ketika debu tersebut turun, tinggal tersisa satu orang aja yang sedang memegang pedang. Dan pedang tersebut adalah pedang bermata dua milik Ali bin Abi Thalib. Amr ibn Wud telah jatuh, tewas, bersimbah darah, terkalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian, hingga saat perang Khaybar, Nabi Muhammad malam hari itu belum memutuskan siapa yang akan berperang menjadi pemimpin pasukan perang. Telah dikumpulkan pasukannya, tapi siapa pimpinannya? Malam hari itu sebelum besok paginya Nabi memberangkatkan pasukan perang Khaybar, Nabi Muhammad bilang, "Sa'util liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullaha ta'ala wa rasulah wa yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh." Esok hari bendera perang ini akan dipegang oleh seseorang. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Karena Nabi mengucapkan hal seperti itu, para sahabat semuanya ingin agar dia yang dipilih oleh Nabi sebagai pimpinan perang, karena sifat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sampai katanya Sayyidina Umar, ma kunna nuhibbur riyasah illa fi dzakal waqt. Saya tak pernah ingin menjadi seorang pejabat kecuali pada malam itu. Pada hari itu.
Sampai sahabat ketika lewat di hadapan Nabi yang biasa-biasanya tak menyapa, yang biasanya malu-malu gitu. Mereka semuanya menyapa Rasul. Rasul. Siapa tahu Nabi Muhammad kemudian teringat dia dan besoknya mengangkat dia gitu. Karena sifat yang disampaikan Nabi, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu sahabat semua merasa cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Tapi wa yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh, dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Siapa di antara kita yang pasti? Para sahabat pun merasa demikian. Kami tak pernah pasti apakah kami adalah seseorang yang dicinta Allah dan Rasulnya. Besok harinya Nabi malah mencari Sayyidina Ali, yang ternyata hari itu asabahur ramad. Beliau sedang dalam keadaan sakit matanya. Nabi minta dipanggil.